Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Rikino dengan NIM 2308619. Di sini saya akan membuat tugas dengan mata kuliah Strategi dan Teknologi Pembelajaran PJOK. Baiklah, materi yang akan saya sampaikan yaitu berpikir kritis dalam pembelajaran PJOK. Di sini pengertian berpikir kritis yaitu berpikir kritis adalah suatu proses mental atau kognitif yang dilakukan secara terarah, reflektif, dan berdasarkan bukti untuk membuat penilaian dan keputusan yang logis dan rasional. Artinya, seseorang yang berpikir kritis tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi menganalisis isi dan sumber informasi, menilai kebenaran dan referensinya, menyimpulkan dengan pertimbangan yang masuk akal, dan mampu bertanggung jawab hasil pemikirannya. Berpikir kritis bukan sekedar mengkritik atau mencari kesalahan, tetapi melibatkan kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi dengan tepat agar menghasilkan keputusan bijak dan rasional. Ciri-ciri atau indikator umum berpikir kritis. Ada beberapa indikator utama berpikir kritis yang biasanya dijadikan pedoman dalam mengukur kemampuan seseorang, yaitu yang pertama itu interpretasi, atau yang disebut dengan interpretation, kemampuan memahami dan memberikan makna terhadap informasi yang diterima. Contohnya, siswa membaca teks berita dan mampu menjelaskan maksud serta inti dari berita tersebut. Contoh yang berikutnya itu analisis. Kemampuan mengidentifikasi bagian-bagian penting dari informasi dan melihat hubungan antar unsur. Contohnya itu, siswa dapat membedakan antara fakta dan opini dalam suatu teks. Lanjut, yaitu ada inferensi. Kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan bukti dan menalar logis. Contohnya itu, setelah membaca beberapa sumber, siswa dapat menyimpulkan penyebab utama suatu peristiwa. Itu selanjutnya itu ada evaluasi. Kemampuan menilai kredibilitas sumber informasi dan kekuatan argumen. Contoh, siswa mampu menilai apakah argumen yang disampaikan seseorang didukung oleh bukti yang valid atau tidak. Yang selanjutnya itu ada penjelasan. Kemampuan menyampaikan hasil pemikiran secara jelas dan logis. Contohnya, siswa menjelaskan alasan di balik pendapat atau keputusan yang diambilnya. Yang terakhir itu ada pengaturan diri. Kemampuan untuk meninjau dan memperbaiki cara berpikir sendiri. Contohnya, siswa menyadari jika pemikiran bias, lalu berusaha mencari bukti tambahan agar lebih objektif. Yang ketiga itu ada pentingnya berpikir kritis bagi siswa. Berpikir kritis sangat penting dalam proses belajar karena meningkatkan kemampuan menganalisis informasi. Siswa tidak mudah percaya begitu saja, melainkan memeriksa sumber, isi, dan bukti pendukung. Yang kedua itu membantu pemecahan masalah. Siswa mampu menilai berbagai alternatif solusi, memilih yang paling efektif. Yang ketiga itu ada mendorong pengambilan keputusan yang rasional. Setiap keputusan diambil berdasarkan data, logika, dan pertimbangan yang matang. Yang keempat ada membangun kemandirian berpikir. Siswa tidak hanya mengikuti pendapat orang lain, tetapi berani memiliki pendapat sendiri dengan alasan yang kuat. Yang kelima itu menumbuhkan sikap terbuka dan objektif. Siswa belajar menerima pandangan berbeda tanpa prasangka dan menilai berdasarkan bukti.
Jadi kesimpulan secara ringkas itu adalah kemampuan berpikir secara logis, terarah dan reflektif berdasarkan bukti untuk menilai informasi, membuat keputusan serta memecahkan masalah secara rasional. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pentingnya berpikir kritis dalam PJOK. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk menganalisis, menilai, dan mengambil keputusan secara logis, serta berdasarkan bukti dalam konteks pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang bisa disebut PJOK. Berpikir kritis sangat penting karena membantu peserta didik tidak hanya aktif secara fisik, tetapi juga cerdas dalam memahami, menilai, dan mengelola aktivitas jasmani dan kesehatan secara bertanggung jawab. Di sini ada beberapa alasan pentingnya berpikir kritis dalam PJOK. Yang pertama itu ada mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang aktivitas fisik. Siswa belajar menilai manfaat dan risiko berbagai jenis olahraga, memahami teknik yang benar, serta menyesuaikan dengan kemampuan dan kondisi tubuh mereka. Yang kedua itu ada mendorong pengambilan keputusan yang tepat. Dalam sesi olahraga, siswa perlu berpikir cepat dan logis, misalnya saat memilih strategi permainan, menentukan posisi yang efektif, atau memutuskan kapan harus menyerang dan bertahan. Yang ketiga itu ada meningkatkan keselamatan dan kesehatan diri. Berpikir kritis membantu siswa menilai kondisi lapangan, peralatan, serta risiko cedera, sehingga mereka bisa berpartisipasi dalam kegiatan olahraga secara aman dan sehat. Yang keempat itu menumbuhkan sikap suportif dan etis. Melalui berpikir kritis, mampu memahami nilai-nilai keadilan, kerjasama, dan menghargai lawan sehingga tidak hanya terampil secara efektif, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Dan yang kelima itu ada meningkatkan kemampuan memecahkan masalah dalam aktivitas jasmani. Dalam permainan atau latihan, siswa sering dihadapkan pada masalah taktis. Kemampuan berpikir kritis membantu mereka menemukan solusi kreatif dan efektif. Yang keenam itu ada mendukung pembelajaran seumur hidup atau bisa disebut lifelong learning. Dengan berpikir kritis, siswa dapat mengevaluasi informasi tentang kebugaran dan kesehatan dari berbagai sumber, sehingga mampu menjaga gaya hidup sehat di luar lingkungan sekolah. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah indikator berpikir kritis dalam PJOK. Yang pertama itu ada interpretasi. Kemampuan memahami dan menjelaskan makna informasi, situasi, atau tindakan dalam konteks aktivitas jasmani. Contoh dalam PJOK itu ada memahami aturan permainan dan strategi yang digunakan, menginterpretasikan gerakan teman atau lawan dalam permainan. Yang terakhir itu ada menafsirkan makna pentingnya pemanasan sebelum olahraga. Yang kedua itu ada analisis. Kemampuan memisahkan informasi menjadi bagian-bagian untuk memahami hubungan antar unsur. Contoh dalam PJOK-nya itu yang pertama itu ada menganalisis teknik dasar yang benar dalam melakukan passing bola, mengidentifikasi kesalahan gerak dalam aktivitas senam, dan membandingkan manfaat dua jenis latihan fisik yang berbeda. Yang ketiga itu ada evaluasi. Kemampuan menjelaskan kredibilitas informasi, efektivitas strategi, dan hasil tindakan. Contoh dalam PJOK-nya itu ada mengevaluasi efektivitas strategi permainan tim,
menilai kebugaran diri berdasarkan hasil tes kebugaran jasmani, dan yang terakhir itu adalah mengevaluasi pentingnya pola makan seimbang bagi kesehatan kita. Yang terakhir itu adalah inferensi, kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan bukti atau informasi yang tersedia. Contoh dalam PJOK, menyimpulkan penyebab kelelahan setelah latihan berat, dan mengaitkan kurangnya istirahat dengan penurunan performa fisik. Yang terakhir itu ada menyimpulkan strategi terbaik berdasarkan pola permainan lawan. Dan terakhir itu ada penjelasan, kemampuan menjelaskan alasan, proses berpikir, dan keputusan yang diambil. Contoh dalam PJOK-nya yaitu menjelaskan alasan memilih strategi tertentu dalam pertandingan. Yang selanjutnya itu menguraikan langkah-langkah melakukan teknik dasar olahraga. Yang terakhir itu menjelaskan manfaat latihan peregangan bagi tubuh. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu mengatur diri, kemampuan merefleksikan dan mengontrol cara berpikir, sikap, dan tindakan dalam belajar. Contohnya dalam PJOK atau dalam olahraga yaitu mengoreksi kesalahan teknik setelah refleksi diri. Yang selanjutnya itu menunjukkan sportivitas dalam disiplin dalam berolahraga. Yang terakhir itu ada menetapkan target latihan pribadi untuk meningkatkan kebugaran. Baiklah, materi selanjutnya yaitu strategi pembelajaran untuk mengembangkan berpikir kritis di PJOK. Yang pertama itu ada pembelajaran berbasis masalah. Strategi ini mendorong siswa memecahkan masalah nyata yang berhubungan dengan aktivitas jasmani dan kesehatan. Tujuannya itu melatih analisis, evaluasi, dan inferensi. Contohnya itu siswa meminta mencari solusi atas cedera ringan yang sering terjadi saat bermain sepak bola. Yang kedua itu adalah diskusi kelompok tentang cara meningkatkan kerjasama tim dalam permainan. Yang kedua itu adalah discovery learning. Siswa diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri prinsip, teknik, atau strategi gerak melalui eksplorasi aktivitas fisik. Tujuannya itu mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan analitis. Contohnya itu guru memberikan tugas, coba temukan cara penting efisien untuk melempar bola ke sasaran. Yang selanjutnya itu ada siswa bereksperimen dan mendiskusikan hasil temuan mereka. Yang ketiga itu ada cooperative learning. Melalui kerjasama tim, siswa belajar saling berpendapat, mengevaluasi ide, dan mengambil keputusan bersama. Tujuannya itu mengembangkan interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan diri. Contohnya itu siswa bekerja sama menentukan strategi terbaik dalam permainan bola voli. Diskusi reflektif setelah pertandingan untuk menilai kekuatan dan kelemahan tim. Yang selanjutnya itu reflective learning. Strategi ini mendorong siswa menganalisis pengalaman belajar dan mengaitkannya dengan meningkatkan diri. Tujuannya itu melatih pengaturan diri dan evaluasi diri. Contohnya itu siswa menulis jurnal reflektif setelah kegiatan olahraga. Dan selanjutnya itu diskusi kelompok mengenai hal yang bisa diperbaiki dalam teknik gerak. Yang selanjutnya itu atau yang keenam itu adalah game based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Permainan dirancang bukan hanya untuk melatih fisik tapi juga strategi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Tujuannya itu mengembangkan analisis, inferensi, dan evaluasi. Contohnya itu dalam permainan bola strategi, siswa harus menentukan
formasi terbaik untuk menang. Yang selanjutnya itu ada evaluasi pasca permainan untuk menilai efektivitas strategi yang digunakan. Yang ketujuh itu pertanyaan reflektif atau pemandu. Guru menggunakan pertanyaan terbuka untuk menantang siswa berpikir lebih dalam. Tujuannya itu mengembangkan semua aspek berpikir kritis. Contohnya itu, mengapa kamu memilih strategi itu, bagaimana jika kondisi lapangan berubah, apa yang akan kamu lakukan. Mungkin itu contohnya. Materi selanjutnya itu contoh penerapan berpikir kritis di PJOK. Yang pertama itu adalah permainan dan olahraga. Kegiatan permainan sepak bola atau bola voli. Penerapan berpikir kritisnya itu siswa menganalisis strategi permainan tim lawan untuk menentukan taktik serangan atau pertahanan. Siswa mengevaluasi hasil pertandingan, membahas kesalahan dan keberhasilan tim, dan siswa menjelaskan alasan memilih posisi atau strategi tertentu saat bermain. Yang kedua itu adalah aktivitas senam atau keterampilan gerak dasar. Kegiatannya itu adalah senam lantai atau latihan keseimbangan. Penerapan berpikir kritisnya itu adalah siswa mengidentifikasi kesalahan gerak saat melakukan guling depan, membandingkan dua teknik gerakan dan memilih mana yang lebih efisien. Memberikan umpan balik atau feedback kepada teman tentang cara memperbaiki postur tubuh. Yang ketiga itu adalah pembelajaran kesehatan. Penerapan berpikir kritisnya itu siswa menyimpulkan dampak pola makan tidak seimbang terhadap kesehatan tubuh, menganalisis informasi dari media sosial tentang diet dan mengevaluasi kebenarannya, menjelaskan alasan pentingnya istirahat yang cukup setelah berolahraga. Yang keempat itu adalah tes kebugaran jasmani. Kegiatannya itu tes lari 12 menit atau Kopertas. Penerapan berpikir kritisnya itu adalah siswa menafsirkan hasil tes kebugaran untuk mengetahui kondisi tubuh, membuat rencana latihan pribadi berdasarkan hasil evaluasi, merefleksikan perkembangan kebugaran diri dari waktu ke waktu. Yang kelima itu adalah permainan edukatif dan strategi. Kegiatan permainan strategis lapangan atau modified games. Penerapan berpikir kritisnya itu siswa merancang strategi untuk mencapai kemenangan dalam permainan, menyesuaikan strategi ketika kondisi permainan berubah, menganalisis hasil keputusan tim setelah permainan selesai. Dan terakhir itu adalah refleksi dan diskusi kelas. Kegiatannya itu diskusi setelah aktivitas jasmani. Dan penerapan berpikir kritisnya itu siswa merefleksikan pengalaman gerak dan kerjasama tim, membahas solusi atas kendala yang muncul selama pembelajaran, mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran atau bermain yang digunakan. Baiklah, materi yang berikutnya itu manfaat model PJBL dalam PJOK. Manfaatnya itu yang pertama itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam PJBL, siswa ditantang untuk memecahkan masalah nyata melalui proyek seperti merancang program kebugaran atau membuat kampanye hidup sehat. Manfaatnya itu adalah melatih analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan, mendorong siswa berpikir logis dan kreatif dalam menemukan solusi. Dan yang kedua itu adalah meningkatkan keterampilan kolaborasi dan komunikasi, menekankan kerja kelompok dalam merancang dan melaksanakan proyek. Manfaatnya itu adalah membantu kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab tim, melatih kemampuan menyampaikan pendapat dan mendengarkan ide orang lain. Yang ketiga itu menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Siswa memiliki peran aktif dan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil proyek. Manfaatnya itu membiasakan siswa mengatur waktu dan tugas secara mandiri, menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap proses hasil belajar.
Yang keempat itu adalah mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Proyek dalam PJBL biasanya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebugaran tubuh atau menerapkan pola hidup sehat. Manfaatnya itu adalah membantu siswa memahami relevansi antara teori dan praktik, membentuk kesadaran pentingnya aktivitas jasmani untuk kesehatan. Yang kelima itu ada meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Karena melibatkan aktivitas yang nyata dan menantang, PJBL membuat pembelajaran PJOK lebih menarik. Siswa lebih antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan, mengurangi kebosanan dalam pembelajaran yang bersifat rutin. Yang keenam itu adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, atau yang disebut adalah problem solving. Proyek ini sering menuntut siswa mencari solusi terhadap permasalahan kebugaran atau strategi olahraga. Melatih siswa menganalisis situasi dan memilih langkah yang tepat. Mengembangkan kemampuan berpikir reflektif dan adaptif. Yang terakhir itu adalah menumbuhkan nilai-nilai karakter positif. Melalui kerjasama tim, tanggung jawab, dan reflektif, siswa belajar nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, dan saling menghargai. Manfaatnya itu adalah meningkatkan karakter sportif, empati, dan kepedulian sosial, menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat. Materi selanjutnya itu adalah tantangan dan solusi penerapan PJBL dalam PJOK, atau yang biasa disebut project based learning. Yaitu tantangannya yaitu yang pertama adalah keterbatasan waktu pembelajaran. Kegiatan proyek membutuhkan waktu cukup panjang, sementara jam pembelajaran PJOK terbatas. Berarti solusinya mungkin guru membagi proyek menjadi beberapa tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam beberapa pertemuan. Dan gunakan proyek sederhana dan relevan dengan kompetensi dasar yang sedang dipelajari. Yang kedua itu adalah tantangan fasilitas dan sarana yang terbatas. Tidak semua sekolah memiliki peralatan olahraga atau media pembelajaran yang memadai. Solusinya itu guru mendorong kreativitas siswa menggunakan alat sederhana atau bahan bekas, misalnya membuat alat kebugaran dari botol bekas. Manfaatnya itu di lingkungan sekitar sekolah sebagai sumber pembelajaran. Yang ketiga itu adalah kemampuan guru dalam merancang proyek. Tantangannya mungkin ya, sebagai guru masih kesulitan membuat proyek yang sesuai dengan karakteristik PJOK dan tujuan pembelajaran. Solusinya itu adalah guru mengikuti pelatihan atau workshop tentang penerapan PJBL. Yang selanjutnya itu ada kolaborasi antar guru PJOK untuk merancang proyek bersama. Gunakan contoh proyek sederhana sebagai acuan awal. Yang keempat itu adalah tantangan kurangnya keterlibatan aktivitas siswa. Beberapa siswa kurangnya antusias karena menganggap PJOK hanya kegiatan fisik, bukan proyek pembelajaran. Solusinya itu rancangan proyek yang menarik dan dekat dengan kehidupan siswa, misalnya kampanye gaya hidup sehat, vlog olahraga. Berikan peran yang beragam dalam tim agar setiap siswa memiliki tanggung jawab yang berbeda. Yang kelima itu adalah tantangan penilaian yang kompleks. Menilai hasil proyek PJOK tidak hanya menilai produk, tapi juga proses kerjasama dan sikap. Solusinya itu adalah gunakan rubrik penilaian yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Libatkan siswa dalam penilaian diri dan penilaian teman sejawat. Yang keenam itu adalah tantangan koordinasi dalam kelompok. Siswa kadang mengalami kesulitan bekerja sama atau terjadi konflik dalam kelompok. Solusinya yaitu guru membimbing pembagian peran dengan adil sejak awal. Lakukan refleksi kelompok untuk mengevaluasi kerjasama tim. Beri penghargaan atas kolaborasi, bukan hanya hasil
proyek. Yang selanjutnya itu atau yang terakhir itu adalah tantangan kesulitan mengintegrasikan materi kesehatan jasmani dalam satu proyek. Siswa sering fokus hanya pada aspek fisik, padahal PJOK mencakup kebugaran dan kesehatan. Solusinya itu guru mengarahkan proyek yang menggabungkan kedua, misalnya desain program latihan sehat selama 1 minggu. Meminta siswa membuat laporan yang menilai hasil kebugaran sekaligus pola makan dan istirahatnya. Baiklah, dari materi yang saya jelaskan tadi mungkin dapat saya simpulkan yaitu berpikir kritis adalah kompetensi penting yang harus dikembangkan dalam pembelajaran PJOK. Model pembelajaran berbasis proyek sangat efektif untuk mendorong kemampuan berpikir kritis. Implementasi berpikir kritis PJOK membuat pembelajaran makin bermakna dan aplikatif bagi siswa. Mungkin hanya itu kesimpulan dari saya, dan sekaligus hanya itu materi yang dapat saya sampaikan tentang berpikir kritis dalam pembelajaran PJOK. Saya Bagus Rikino undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.